Selamat malam, Malam. selamat pagi atau selamat apapun dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama kami Perspektif Football Indonesia. Kali ini udah nggak full tim sih, sebenarnya masih kurang Jawir tuh. Rafki udah hadir sekarang, jadi udah berempat lagi guys. Kemarin bertiga doang. Kemarin bertiga doang, Ki sepi Ki. Ini udah kangen banget nih opini-opini dari lo nih, ya kan? Opini dari Jenderal Bebegik udah kangen nih kita nih. Aduh. Dek, bahas AFF lagi aja kali ya. Kemarin juga bahas FF. Bahas AFF. Karena edisi turnamen ini masih berjalan, kebetulan Indonesia ini dari tiga laga dapat 4 poin. Kira-kira ya, permainan timnas kali ini tuh baik atau buruk sih? Bukan baik atau buruk sih ya kalau dinilai dari hitungannya tuh udah layak belum sih untuk bisa masuk ke tahap berikutnya kalau dilihat dari 3 pertandingan yang dapetin 4 poin ini. Kita mulai dari lo Eriki karena udah kangen banget nih sama opini lo. Ya sebenarnya gue kalau misalkan 4 poin, gue kecewa sih jujur aja. Karena di bayangan gue, ekspektasi gue menang lawan Myanmar sama Kamboja, Kamboja ya? Laos. Sorry. 3 sama lawan. Gue berharap menang lawan Laos. Di ekspektasi gue tuh kita dapat 6 sampai 7 poin karena di Vietnam sulit sih emang menang karena Vietnam tim inti kan. Maksudnya tim senior utama gitu ya, tim seniornya. Tapi sekarang kita U22 kan. 4 poin ya gue sedikit inilah kecewa lah. Maksudnya ekspektasi gue tuh 6 sampai 7 poin. Dan yang gue bikin kecewa juga, kita cetak 4 gol itu 4 pacak pemain bertahan semua kan. Iya. Dan itu menurut gue ini perlu ditingkatin banget nih nanti nih buat lawan Filipina nanti ini nggak bisa. Maksudnya hal kayak gini tuh nggak normal gitu dong di sebuah, biarpun kita tahu turnamen ya, tapi lu cetak 4 gol dengan pemain belakang semua tuh pemain depannya tuh Iya benar. Terlalu tumpul lah ya. Terlalu tumpul bener toh. Pemain depannya. Lebih dari tumpul sih kalau begini ya. Karena kan kemarin kalau misalkan kita lihat secara dikit doang gitu ketika lagi lawan Kamboja dulu deh yang lawan Laos dulu kita bisa highlight tuh sebenarnya serangannya ada kan dari lini depan kita, tapi kurang klinis lah, gue juga nggak tahu kenapa. Finishing lah ya. Finishing, kalau gue itu sih, gue masih kayak kurang puas lah 4 poin. Iya gue kalau 4 poin maksudnya unexpected juga ya bakal jadi 4 poin karena kalau gue lebih ke ini sih daripada poin permainan sih kalau gue. Mungkin anak-anak muda juga ya butuh jam terbang internasional karena kan jam terbang internasional dengan liga kan udah pasti beda kan secara kompetisinya. Istilahnya kalau di liga kan lu masih punya kesempatan kedua. Betul. Gitu ketika lu bermain jelek gitu. Kalau misalkan turnamen itu kan dua aja gitu maksud gue. Jadi nggak punya kesempatan atau waktu banyak sih untuk bisa ngomongin chemistry gitu. Tapi ya oke lah kalau permainan gue kecewa dengan permainan yang ada sekarang gitu dari STY dan para pemainnya gitu. Tapi kalau untuk 4 poin gue rasa ya nggak expect juga sih gue bakal 4 poin karena kalau misalkan kita pasti kan targetnya paling 6-7 poin tadi ya. Bahkan bisa 10 poin sebenarnya. 3-1-0 ya. Oh, skala 3 menang, 1 seri, 0 kalah gitu loh. Tapi nggak taunya lawan Laos 3 sama gitu. Jadi gua rasa kayaknya ini harus ada ini sih STY untuk permainannya dan pemain-pemainnya ya. Gua rasa lebih selektif lagi sih untuk pemilihan pemain. Untuk gua malah jadi STY mungkin lebih konsen ke ini ya dibandingkan mempromosikan pemain muda ke senior buat di round selanjutnya. Mungkin gue akan mencoba beberapa pemain sih untuk dipromosikan dibandingkan untuk maksudnya ya masalah hasil kan udah pasti targetnya kan menang lawan Filipina ya gitu. Tapi setelah itu evaluasinya gue rasa kayaknya pemain-pemain yang kayak Victor Detan, terus kemarin sama Raihan Hanan ya, siapa namanya? Raihan Hanan. Iya, terus sama Ahmad siapa tuh yang kemarin satu babak doang, itu mainnya bagus banget tuh lawan Vietnam. Gue lupa, pokoknya main Ahmad, gue lupa, sorry namanya gue lupa. Itu bagus banget. Jadi menurut gue selain hasil dari AFF ini gue rasa harusnya ada memikirkan siapa yang bakal dipromosin sih ke timnas senior atau timnas utamanya sih. Kalau di gue itu aja. Kalau menurut gue sih 4 poin kecewa pasti, tapi menurut gue ini sebuah pembelajaran lah bagi orang-orang anak-anak mudanya nih buat lebih sadar kalau lo tuh sebenarnya bisa lebih dari 4 poin gimana caranya. Ya. Itu jadi menurut gue 4 poin kecewa pasti, tapi ini ganjaran yang pas buat pemain-pemain muda buat pembelajaran itu sih. Karena kita timnas Indonesia tuh paling muda kan rata-rata Iya, 20, something kalau nggak salah. 20,9. Iya. Karena cukup rugi juga sih kemarin seri main di kandang lawan Laos tuh. Apalagi golnya itu cepet banget terjadi sih. Maksudnya bener-bener kayak
kalau gue ngeliatnya kayak main fun football. Iya. Kita baru golin, di set digolin balik atau Laos digolin, kita golin balik tuh bener-bener kayak main fun football banget Dan sih. sorry banget ya, menurut gue Laos lebih bagus dibanding kita Iya, yang kemarin dia tuh. juga pemain muda juga kan. 17 tahun. Oh iya, Pemain usianya termuda. juga yang nggak jauh Iya, berbeda lah ya. ya. Jam terbangnya juga seharusnya kan masih sama. Kita nggak bisa memaksimalkan itulah, itu agak mengecewakan sih. Laos Gimana tuh- nanti bisa ketemu di kandang mereka gitu kan. Laos tuh pelatihnya Korea juga ya sekarang. Iya, Iya. si Ha Hyunjuk. Namanya Meta pelatih Korea emang sekarang Asia Tenggara. Iya. Malaysia juga. Dia juga cut generasi. soalnya. Malaysia bukan Korea deh, yang baru. Raja Gopal ya. Enggak, bukan lama banget. Raja Gopal. Gue kaget nih Raja Gopal. Siapa yang Nah, dari kayak Eropa ya? Pokoknya tapi- mantan Amerika ya? Mantan ini dia asistennya Anggi Postecoglou Spurs. Oke. Bukan namanya siapa ya? Berarti kalau ini kan 4 poin dari 3 laga ini kan udah cukup mengecewakan lah selaku kita sebagai fans nih. Maksudnya kita yang apalagi pemain nih benar-benar pasti amat sangat frustasi nih Iya. dengan 3 pertandingan yang mereka alamin cuma menghasilkan 4 poin aja. Apa sih yang perlu dievaluasi nih dari coach Shin ini? Kalau menurut gue tetap harus lini serangnya itu loh. Dimaksimalkan berarti. Iya, benar. Lebih Menurut klinis. gue harus di klinis, finishingnya dan lain-lain. Karena menurut gue sisanya tuh menurut gue udah bagus nih. Cuman finishingnya aja sih yang kurang. Udah lumayan ada penyerangan, tapi ya balik lagi ke finishing. Kalau gue 2 sih paling, selain di finishing udah pasti ya, tapi 2 tambahan lagi dari gue. Itu pertama masalah eksperimen. Jangan eksperimen terus deh. Karena menurut gue pelatih itu harus punya pakem yang Nah, pasti. setuju. Satu formasi yang benar-benar nih gue winning tim gue ini. Gitu. Kedua, STI harus bisa memikirkan karena kan kita pertahanannya cukup kuat nih. Kemarin kita digembur habis-habisan sama Vietnam ya. Setuju. Itu gimana caranya STI untuk bisa menyuplai bola dari tengah ke depan. Ya kan dari itu kan klinis kan, masalah klinikal lah pemain-pemainnya gitu. Tapi gue pikirin bagaimana dulu nih caranya nih untuk pemain tengahnya bisa nyupport ke depan. Karena dari kemarin Victor Detan, Rafael Strike itu mundur ke belakang. Jemput bola ketika mereka makan attack gak ada orang. Itu tuh yang jadi masalah. Jadi menurut gue sih. nggak optimal ya. Gak usaha optimal yang karena dibuat. udah kebanyakan di belakang lu main-mainnya. Jadi ketika mau serangan balik, dari siapa ya gua? Iya, Gitu. Kebingungan ya. Depan-depannya nggak ada sih. Iya. Terus sepakat sih sama Dimas sama Dito sih kalau Sokonis. Tapi kalau gue mau nambahin lebih detail itu gue bingung sih sama taktiknya Stacy. Ketika dia menaruh Arhan sebagai inverted, dulu kan di match pertama Ada 3 Arhan nih yang mana dulu? Arhan Zize. Gue nggak tahu lah Arhan Zize aja. Arhan Zize. Bojono Zize. Iya, Bojono Zize. Arhan Bojono Zize itu gue paham sih sebenarnya kan kalau misalkan lo naruh 2 pemain di wing buat nginvert tuh harusnya kan mainnya kan lebih compact ya. Ya. Lebih narrow, lebih ke tengah gitu. Tapi kan praktek di lapangan nggak bisa terjadi nih. Ya. Nah ini 3 match beruntun bahkan masih yang pertama lebih ekstrem kan Asnawi di kiri, Iya. kanan Arhan tuh lebih Iya, ekstrem lagi tuh. Itu nggak berjalan tapi kenapa Coach Shin masih coba hal ini dan itu nggak pernah dicoba di timnas senior kan hal kayak gini kan yang kita nggak tahu kalau mau udah nggak works ya udah nggak usah dipaksain gitu. Nah terus gua nggak tahu sih kenapa ya gua akui sih lemparan Arhan itu Oke lah ya. bagus. Gua rasa itu salah satu Taktik senjata rahasia. kita, senjata taktik kita. Tapi jangan jadi senjata utama. Kemarin gue ngeliat ada orang ngasih ada opini Twitter, menurut gue tuh kurang banget sih opini. Jadi dia ngebandingin lemparannya Arhan tuh sama cornernya Arsenal. Menurut gue tuh nggak sebanding karena Arsenal itu corner itu bukan senjata utamanya dia. Senjata Iya. utamanya dia tuh main ya open play-nya mereka, passing-passingnya, Iya. create chance-nya, Odegaard, Saka gitu-gitunya. Sedangkan kita passing mentok. Bahkan gue ada beberapa momen yang biasanya tuh kalau misalnya pemain tuh mau throw in tuh mereka tuh mencegah throw in tapi Iya. kalau kita tuh jadi diminta throw in karena ini bisa jadi salah satu senjatanya kan. Gue sekali lagi nggak mempermasalahkan lemparannya Arhan ya, tapi jangan jadi sebagai senjata utama sih. Bahaya loh kalau misalnya jadi senjata utama loh. Open play itu kan yang paling penting kan soalnya. Iya. Iya, Jadi kita kurang kekreatifan ya, karena kalau ngandalin cukup udah dengan throw in aja, para pemain ini utama gelandang jadi lebih ya udahlah nggak apa-apa lah kalau kita nyerang bolanya jadi throw in Iya. yang nguntungin kita juga. Satu lagi sih buat benar sih lini tengah karena buat penyambung belakang sama depan tuh nggak jalan. Arkan Fikri beberapa kali Iya. dari semenjak lawan Laos tuh juga pasti kan udah salah banyak salah kan. Gue nggak tahu sih kenapa Coach Shin nggak ada yang dapat gelandang murni gitu dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip gelandang bertahan murni yang muda-muda kok timnas senior tuh kayak ada Ivar gitu. Jadi satu bisa advance kan. Arkan itu kan juga kalau dikepik kan lebih advance kan. Terus dicoba juga Marcelino di main posisi nomor 6 itu menurut gue kurang juga Marcelino taruh di situ kan. Mobilitasnya nggak bisa bebas lah Marcelino. Ini pas Marcelo red card ya. Ya. Heeh. Pas pakai nomor Menurut 6. gue itu juga kurang sih.
Jadi menurut gue coach Shin yang perlu dievaluasi selain taktik secara open play-nya ya, finishing dan sebagainya sama lini tengah sih itu perlu banget diperbaikin. Ya gue nggak tahu lah. Ini kan waktu kita panjang nih, otomatis kan Filipina per kontak kita Iya, lagi sekarang main ya. lagi main karena Vietnam karena Iya. artinya kita punya jatah libur panjang, coach Shin dan timnya tuh harus bisa memikirkan nih. Karena di bayangan gue tuh bahkan kita di bayangan gue tuh kayak bisa juara grup sih dari awal ya. Iya. Karena kan di ekspektasi gue tuh kemarin-kemarin tuh kita menang mulu karena Vietnam kan. Nah sekarang kalah dan 4 berarti lawan Filipina menang harga mati sih gue. Harus. Berarti pemain Filipina nih yang wajib kita waspadain siapa nih? Terus gimana sih cara coach ini bisa menangin pertandingan nanti nih? Karena ini kan benar-benar pertandingan penting banget nih. Gue ada satu nama sih dari dia main di Liga Norwegia, satu striker posisinya Bjorn Martin Christensen sama Sandro Reyes tuh ada, dia wing kirinya tuh lumayan. Karena Filipina ini kan juga kemarin mengeluhkan kan soal pemain-pemainnya nggak ada yang bisa dipanggil nih. Yang utama-utamanya kayak Neil Etrich atau Kevin Ray Mendoza atau Gareth Holtman gitu-gitu tuh nggak bisa dipanggil Filipina. Jadi untuk sekarang kan Filipina juga kurang lebih pemain grade C, D-nya dia lah gitu ya. Tapi tetap yang harus diwaspadai sih gue strikernya sih si Bjorn Martin Christensen karena salah satu ujung tombaknya yang pasti diandelin sama pelatih Filipina tuh gue lupa namanya siapa. Tapi kalau untuk secara permainan satu orang ya gue itu doang sih sama Sandro Reyes tuh. Sandro Reyes kemarin kalau nggak salah golin lawan Laos, bentar dikoreksi deh, itu dia golin. Jadi dua itu doang sih dari gue, Sandro Reyes sama Bjorn Martin Christensen kalau gue. Kalau gue ya semua pemain Filipina harus diwaspadain sih. Maksudnya mereka kan tim, tapi yang perlu diwaspadain Filipina husband. Udah ketuaan, Masih main. udah ketuaan, Masih main. udah main, Masih main. Serius. Ya husband ya anjing. ya Bjorn husband nih pelatihnya. 2000 ke San Gonzales ketemu. Ya intinya semua pemain Filipina harus diwaspadain karena kita targetnya menang. Jadi nggak 1-2 pemain, semuanya kita harus waspadain sih. Iya. Jadi biar nggak ada kata ngegampangin. Ya, kalau gue sih sama kayak Dimas Christensen, tapi gue ngerasa nih kita ada chance peluang menang karena kan kalau misalkan kita masih main di atas kertas 3-4-3 itu gue rasa kita menang karena si Filipina tuh sering main di flank tuh, sering main di samping dibanding di main ke tengah. Itu kondisi ini sama persis ketika kita main Arab Saudi timnas senior tuh yang masih main ke pinggir. Oh, iya. Biarin kasih dia main ke pinggir karena kita pasti menang jumlah di sana ya. Biarin dia kasih main ke pinggir, kita menangin duelnya langsung counter attack direct sih. Ya. Oh jadi Open lebih play ya. kita Dia lebih tuh menguasakan. mainnya pinggir lu tadi yang sampai selain Christensen Sandro Reyes. Apa Christensen itu. Sandro Reyes. Iya, Sandro itu juga bisa melebar tuh kan pemain itu kan jadi di flank kan itu terlalu nganter jadi dia ketika bola dari tengah dipinggirin bukan dari bola pinggir ke tengahin. Iya. Filipina mainnya kayak gitu tuh dan gue rasa kalau Filipina tetap bermain kayak gitu kita ada chance menang banget sih. Sama kanannya Evan Reyes mungkin gua nggak tahu juga. Wah itu miliar dong. Biliar. Reyes seorang Reyes. Pacquiao ada kan sekarang ada Pacquiao udah tadi. Itu. Iya. Pacquiao Pia sekarang. Wurzbach kayaknya tahu lagu Wurzbach. Miss Universe. Universe-nya dia. Ya, gue juga sepakat strikernya si Christensen itu. Secara dia main di Liga Norway dengan pemain kita, ya yang sekiranya masih ya di liga lokal kan kebanyakan ini kan. Karena kan kalau ngebandingin liga kita aja udah jauh berbeda nih. Iya. Otomatis ketajamannya dia nih lebih bahaya banget sih, harus antisipasi banget nih untuk Ferrari, Kadek Arel, Donitri nih para back nih harus lebih fokus nih buat jagain dia sih. Youngster kita. Youngster bener. Menurutku defender kita bagus. Dia pun Iya. kemarin lagi lawan Laos itu keteteran ya ketika lagi posisi one on one tapi ketika lawan Vietnam menurutku tuh ya sekali pernah digempur Iya. tapi menurutku defense-nya bagus kok. Bener-bener rapi ya, teratur. Ya kan yang penting kalau masalah defensif itu kan kekompakannya udah jelas lah ya, udah saling komunikasinya udah bagus. Kalau Ferrari ya. Ya comeback Ferrari, wah tapi nggak ngerti lagi sih kalau memang pada akhirnya nanti lawan Filipina kita banyak ngelakuin kesalahan seperti kemarin tuh lawan apalagi lawan Laos. Sayang Vietnam banget, udah sayang. jelas lah. Kalau lawan Laos kayak gitu kita ngelakuin sih ya jangan berharap berarti Jangan kita bisa- ngeremehin sih gue rasa sih Bener, harus posisi kayak gini jangan tuh. meremehkan. Lawan Laos tuh gue nggak tahu ya kenapa Ya, gue itu. ngerasa tuh kayak gitu pemain kita tuh ngeremehin. Itu gue ngerinya, makanya gue bilang semuanya harus waspadain deh. Biar kejadian sama Laos kita kasarnya nggak ngegampangin. Dia nggak underestimate. Karena kita nggak pernah kalah karena baru 2 tahun tuh. Enggak seri doang. Seri. Iya enggak maksudnya seri itu juga udah lama kan. Oh iya. 2012 kali. 2012. Itu yang gue nonton lawan Laos kayak lawan Iya. Jepang. Iya 2012. Wah, kalau misalkan gua sih
berharap ya semoga kita dapat kemenangan dan bisa lolos ke tahap berikutnya. Terus kan ada sedikit ini nih berita-berita di media lah. Pendapat kalian nih, gue mau minta pendapat kalian tentang Pak Ete sama Coach Shin yang bersinggungan. Karena Coach Shin bilang padatnya jadwal ini mengganggu lah konsentrasi para pemain atau apa. Melelahkan lah ya menurut Coach Shin nih. Ya kalau dari gue sih dong pasti pendapat kita beda-beda kan. Kalau misalkan gue sih harusnya Coach Shin untuk jadwal nggak perlu masalahin sih. Karena kenapa? Dari awal kan dari tahun ini sistem kita kan nggak ada tuan rumah lagi, home away. Harusnya dia udah bisa membaca peta tentang gimana perjalanan, terus juga persiapan. Jangan lupa loh, lalu tahun kita ini kan gak latihan kan, itu lebih parah lagi. Iya. Di foto-foto malah di mana gak latihan, foto-foto, tapi sesering kita. Maksudnya untuk hal kayak gitu jangan mengganggu, fokusnya udah ke in-game. Iya, betul. Fokusnya ke in-game. Dan terus juga gue ngerasa Pak Ete, ya gue bisa pahami sih sebagai ketua federasi kan udah berapa tuh? Satu periode berarti 4 tahunan ya. Iya. Pasti dia ingin merasakan juga sih satu gelar juara, dan gue yakin dia juga udah ngasih target sih ke STI, dan mungkin STI kena pressure kali ya. Iya. Dengan skuad U22 yang kayak gini kan. Ya gue bisa memahami kondisi STI, tapi kalau gue jujur, gue sangat menyayangkan pendapatnya STI yang dia bilang menyalahkan jadwal sih. Karena udah tahu dari awal gitu loh. Iya. Ya sebelum kompetisi digelar udah ketahuan ya. Jadwal kan udah keluar Iya itu. bener, liga kita nggak libur atau segala macamnya. Itu kan yang ngebuat Coach Shin mungkin merasa seharusnya kalau gue pakai kualitas pemain yang sekiranya nggak umur 22 tahun nih, yang tetap main di liga kita kan bisa ikut ngebela timnas, mungkin yang itu sih yang jadi keluhan daripada STI ya. Kalau gue sih ini ya, paling cuman pertama gue setuju sama Raffi, nggak usah perlu masalah jadwal karena kan sudah terpampang nyata ya. Itu kedua, tolonglah pemain yang kayak abroad, kayak Hubner, Ivar Yaner, nggak usah diganggu dulu. Dia fokus di karirnya dulu aja di klub. Gitu. Karena Ivar Yaner sama Hubner ini ada masih kayak pengen di-push untuk dipanggil. Soalnya strike aja udah dikorbanin nih. Strike lagi starter mulu loh. Iya. Di Brisbane. Gitu. Jadi maksud gue jangan sampai karir pemain kita tuh dikorbanin untuk AFF. Gitu. Iya. Sayang aja menurut gue gitu. Terus terakhir sih kalau jadi gue rasa kayaknya nggak masuk akal aja kalau misalkan mengeluhkan masalah jadwal. Kan kemarin STI kan ngomong 3 hari itu jadwal yang singkat. Iya ngerti. Laos tuh 15 jam loh ke Indonesia. Iya, Karena buat yang tahu aja nih, di Laos itu nggak ada red flight. Dari Laos dari Vientiane ke Jakarta tuh nggak ada red flight. Berarti dia transit dulu gitu. Transit dulu di Thailand, terus begitu dia transit dulu Jakarta kan mainnya di Manahan. Iya. Oh katanya dia dari Jogja juga naik bis lagi kan? Iya. Nggak langsung ke Solo. Itu benar-benar melelahkan, bener sih, wajar aja kalau mereka nggak Dan latihan. Ha Hyuk Jun nggak komen kan? Nggak komen aja. Ya, intinya- Soalnya dari gua. Karena dia tahu. Iya, ya, jadwalnya. intinya STI harus fokusnya ke game. Jadi nggak usah komen tentang jadwal dan lain-lain. Itu sih game aja udah, fokus game, menang. Dah. Itu dari gua sih paling. Jadi Pak Erik juga nggak salah, Coach Shin juga nggak salah. Iya, salah, miskom aja. Miskom aja, miskom. Dan gimana pun kan mereka berdua punya tujuan yang sama kan untuk sepak bola kita. Oh, ini lagi guys, kita sampaikan lah sedikit info penting. Penting sih, nggak penting sih, penting lah pokoknya info penting. Tipis-tipis. Nah, FC Kopenhagen nggak mau perpanjang kontrak Kevin Dix. Tapi pelatihnya pengen pertahanin Kevin Dix. Ini udah saatnya nggak sih Kevin Dix nih cari tantangan baru nih? Karena yang lucu tuh sebenarnya ada 3 pihak kan. Kevin Dix-nya, pelatih Copenhagen-nya, sama Dirtek-nya nih. Iya. Jadi Kevin Dix ya ini bukan pilihan saya untuk pergi dari sini. Artinya salah paham itu. Ini masalah kontrak aja kok. Dirtek-nya besoknya ngomong nih, besok banget belum ada 1 kali 24 jam. Enggak, emang Dix kayaknya harus cari tantangan baru di keluar negeri deh. Ya gue jadi bingung nih kemarin kan. Yang mana yang bener? Mana yang bener sih dia bilang nih. Oh jadi itu tahapannya gitu. Jadi emang Dix pengen dia bertahan karena supporternya nyaman, dia suka dengan keramaian. Oh, suasana di. Iya, kayaknya extrovert ya tipenya ya. Terus kedua juga pelatihnya pengen bertahanin Dix karena dia kan penalti kicker terbaiknya Copenhagen sekarang. Kapan lagi ada Palmernya tuh ya. Palmernya kapan lagi lu? Kapan lagi lu punya penalti kicker tapi back yang ya sekarang udah enggak 1 kali. Cuman saya average-nya gol terus gitu loh. Iya. Yang ketiga di RTK kayaknya masalah gaji sih. Gua rasa sih gitu aja sih. Simpel-simpel aja. Kalau gue sih berharap ya karena gue bukan fans Copenhagen juga ya. Dim, tapi Kevin Dix umur berapa, Dim? 2025 dia 29. Oh, 29. Sekarang 28. Toku ya. Aku kira 25 mau 26. Enggak. Kalau umur segitu sih gue rasa sih udah pada bukan menyesal sih, sorry. Daripada dia hanya stay di Copenhagen, gue rasa kan ada Mönchengladbach ya yang Ada benar-benar Mönchengladbach.
Bahkan dia mau ngincar di Januari kan. Iya. Ini udah menurut ya coba aja lah nyebrang. Menurut lo cocoknya kemana dia? Karena kalau gue sih berharap sih ya, dia ngincar kan Gladbach sama siapa lagi sih dia? Komo. Itu menurut gue masuknya Tapi- menurut gue Como sih. Tapi Tapi kalau- track recordnya di Italia jelek. Nah, tapi kalau gue gini, Fiorentina cedera ya? Iya, Embolo juga nggak main. Ya, dia buktiin lagi kalau track record dia bisa bagus di Serie A. Komo sekarang peringkat berapa sih? 17 sekarang. Ya, Iya, segituan lah. Tapi kalau gue mendingan di Gladbach karena kan kalau tadi dia bilang kan dia suka keramaian ya, supporter Jerman bagus lah, fanatis. Terus juga yang kedua dalam tanda kutip tuh Jerman tuh lebih menghargai pemain Asia gitu. Sekarang kan Felix orang Asia. Kan? Iya. Sekarang tanda Asia. kutip dia tuh lebih menghargai dan ya banyak lah orang-orang Asia Timur kan kayak Jepang, orang Korea kan banyak kan. Banyak, Sekarang waktunya orang Asia Tenggara main di Jerman sih. Iya, itu tuh gue juga nungguin main di Jerman kayak gitu. Mönchengladbach, Spanyol nggak ada tim Spanyol deh. Hilgers paling. yang- Nih, paling yang Messi, tertarik di situ. Sevilla ya? Bukan Sevilla kan? Sevilla. Sevilla. Gue yang kocak kemarin sih Tom Haye. Iya. Coba deh. Tomai kan udah 3 kali main dari bangku cadangan. Terus kemungkinan juga bakal cabut nih dari Almer City ini kan Januari nanti. Ini kalau memang Tom Haye pergi nih, baiknya dia tetap ada di sekitaran Belanda atau cabut aja nih keluar. Itu yang ngincar siapa aja? Kalau misalkan ini yang ngasih kontrak sih katanya sih belum tahu siapa aja, cuman untuk istilahnya kasar gini kalau di FM kayak mau transfer request deh kayak gitu, kayak mau buat transfer list deh gitu. Jadi Tom Haye ngambek di cadangan 3 kali. Iya. Ya karena memang secara memang digendong juga kan. Itu yang gue suka tuh kultur Belanda tuh, nggak suka ngomongnya nggak suka udah gitu, belak-belakan. Iya. Tapi kalau andaikan dia cabutnya, maaf ya dalam tanda kutip, ke liga yang di bawahnya ya, Belanda jauh gitu misalkan, terlalu cepat gitu ke Indonesianya, sayang sih. Zagreb sih harusnya kemarin tuh, karena kan jauh Sama Zagreb. dapat main di UCL tuh lumayan kan, dapat caps di UCL. Praha juga aja tuh Iya, bagus boleh juga tuh. kalau dia masuk Slavia Praha. Oh iya sampai Praha ya, langganan game ini. Boleh tuh klub-klub yang kalau misalkan kayak Zagreb, Praha, terus juga Olympiakos. Yang jago di negaranya, yang jago di negaranya. Yang jago di negaranya ya. Iya.